Pernah gak kamu tidak disukai oleh seseorang, dibenci seseorang, bahkan dihujat oleh seseorang? Padahal kamu tuh gak ngelukin apa-apa kepada mereka, kamu gak ngerugiin siapapun, dan kamu tidak punya merasa salah kepada mereka. Nah, tidak berbuat apa-apa saja, tetap aja ada yang ngomongin dari belakang, ada yang nyindir di status, ada yang tiba-tiba dingin, bahkan ada yang pura-pura ramah di depan tapi nusuk dari belakang. Pasti kamu capek ada di dalam situasi seperti ini. Bikin hati sesek sampai mikir, emang aku salah apa kepada mereka? Dan yang paling parahnya, kadang kamu malah jadi overthinking, mikirin pandangan orang terhadap kamu yang bahkan mereka tidak tahu isi hati kamu itu seperti apa. Jadi, kamu perlu sadar, itu bukan kamu yang salah. Tapi kenyataannya emang ada aja orang yang gak bisa lihat orang lain bahagia. Gak semua orang itu akan suka sama kamu. Mau sebaik apapun kamu, tetap aja ada yang gak suka. Bahkan sekelas Rasulullah SAW pun manusia paling mulia, paling lembut, paling jujur, tetap aja dibenci, difitnah, bahkan mau dibunuh. Jadi kalau kamu pernah dibenci, difitnah, atau tidak disukai seseorang tanpa alasan, tenang, kamu gak sendirian kok. Karena bahkan orang sebaik Nabi pun pernah ngalamin hal yang seperti itu. Hal yang sama seperti kita. Nah, supaya hati kita tetap tenang di dalam keadaan situasi seperti itu, Islam punya caranya, cara bagaimana menyikapi orang yang benci kita, orang yang tidak suka terhadap kita. Sebelumnya, selamat datang di channel saya, channel yang dibuat khusus untuk kamu yang lagi nyari arah hidup, ketenangan, dan solusi dari setiap masalah lewat nilai-nilai ajaran Islam, khususnya untuk anak-anak remaja di zaman sekarang. Kalau kamu pengen hidup yang lebih terarah, tenang, dan penuh makna dengan cahaya iman, insya Allah disinilah tempatnya. Teman-teman, Islam itu agama yang bukan cuma ngajarin cara sholat atau puasa, tapi juga ngajarin kita cara menghadapi hati yang terluka. Dan salah satu luka yang paling sering dialami oleh anak-anak di zaman sekarang adalah dibenci tanpa alasan. Kita hidup di zaman dimana yang serba sensitif, salah ngomong dikit bisa diserang, gak ikut tren dibilang aneh, berhasil dikit dibilang sombong. Bahkan ketika kamu gak ngapa-ngapain pun, tetap aja ada yang nyinyir, hujat kamu di belakang. Dan anehnya, semakin kamu berusaha bikin semua orang suka, semakin banyak yang justru ngebenci kamu. Tapi tenang, Islam gak biarin kamu bingung sedih dalam situasi seperti ini. Allah kasih panduan yang jelas gimana cara menghadapi kebencian biar kamu gak ikut tenggelam dalam emosi yang salah. Jadi inilah 3 cara menyikapi orang yang benci sama kita menurut ajaran Islam. Yang pertama adalah balas kebencian dengan kebaikan. Teman-teman, rasa benci itu fitrah manusia, tapi cara kita menyikapi kebencian itulah yang menentukan siapa diri kita sebenarnya. Kebanyakan orang di zaman sekarang begitu disindir langsung balas, begitu dijelek-jelekin langsung klarifikasi, begitu diremehkan langsung pengen buktiin. Padahal semakin kamu bereaksi, semakin besar kekuasaan mereka atas diri kamu. Makanya salah satu ajaran paling indah di dalam Islam adalah balas keburukan dengan kebaikan. Allah berfirman di dalam Quran Surat Fussilat ayat 34, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang-orang yang ada permusuhan denganmu serta merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Ayat ini luar biasa banget. Allah gak cuma nyuruh kita sabar, tapi bahkan balas dengan cara yang lebih baik. Kedengarannya memang gak masuk akal, kayak masa sih aku harus baik sama orang yang nyakitin hati kita gitu. Kita harus berbuat baik terhadap orang yang nyakitin hati kita. Tapi disitulah letak ujian iman. Siapapun bisa marah kalau disakiti, tapi butuh hati yang besar buat tetap lembut ketika dibenci. Contohnya, Rasulullah SAW waktu tinggal di Thaif, beliau dilempari batu, dihina, diusir, sampai berdarah-darah. Tapi tahu gak doa beliau terhadap mereka waktu itu? Beliau gak minta Allah untuk menghancurkan mereka, tapi justru berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu yang sebenarnya. Masya Allah kan, inilah akhlak seorang mukmin sejati. Bukan balas dendam, tapi balas dengan doa. Jadi kalau kamu dibenci, disindir, dihujat, atau difitnah, coba tenangkan diri dan bilang dalam hati, aku gak mau kebencian orang lain ngerusak ketenangan hatiku. Karena ketika kamu membalas dengan kebencian, maka kamu sama aja kayak mereka. Tapi ketika kamu membalas dengan kebaikan, kamu sedang naik di level di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kamu lebih naik,
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, maafkan, serahkan semuanya kepada Allah. Kadang yang paling bikin capek bukan kebenciannya, tapi pikiran kita sendiri. Kita mikirin terus, kita simpan dalam hati, sampai akhirnya luka itu tumbuh jadi dendam. Padahal Islam ngajarin hal sebaliknya. Kalau kamu disakiti, lepaskan, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 159, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka. Ayat ini turun setelah perang Uhud, ketika banyak sahabat yang gak patuh pada perintah Rasulullah SAW. Tapi lihat bagaimana Allah perintah nabinya, maafkan mereka. Artinya, memaafkan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan iman. Dan ingat, gak semua hal perlu dibalas. Kadang yang kamu butuhin bukan pembalasan, tapi ketenangan. Karena kalau kamu sibuk mikirin benci orang lain, kamu akan kehilangan waktu untuk mencintai dirimu sendiri. Sehingga tidak akan pernah merasakan ketenangan. Ketika kamu dibenci, cukup serahkan semuanya kepada Allah. Allah lebih bisa membalas dengan cara yang jauh lebih indah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang kuat adalah pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sabar itu bukan kalah, sabar itu menang. Menang dari ego, menang dari bisikan setan, dan menang dari amarah yang bisa menghancurkan hati. Ya walaupun bisa sih membalasnya sesuai dengan kadar apa yang mereka hujat. Tapi kalau kamu balas, kamu nggak akan dapat apa-apa. Kamu nggak dapat pahala, cuma rasa puas doang. Sedangkan kalau kamu nggak membalasnya dan memaafkannya, kamu dapat pahala, juga akan menggugurkan dosa-dosa yang ada pada diri kamu. Oleh karena itu, ketika kita dihujat, dibenci, dan tidak disukai oleh orang lain, maka maafkanlah. Yang ketiga, fokus perbaiki diri, bukan membuktikan diri. Salah satu hal yang sering bikin kita lelah saat dibenci orang adalah kita pengen buktiin kalau mereka salah. Kita pengen diakui, kita pengen dihargai, pengen mereka menyesal. Tapi kenyataannya gak semua orang bakal sadar dan gak semua kebencian bakal berubah jadi cinta. Makanya Islam ngajarin daripada sibuk buktiin kepada orang lain yang membenci kamu, mending fokus perbaiki diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 26, wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Maksudnya kebaikan itu akan selalu ketemu dengan kebaikan juga. Jadi kalau kamu terus memperbaiki diri, kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang juga baik. Kebencian orang lain gak akan mengurangi nilaimu sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kamu tetap jujur, tetap sabar, dan tetap tulus. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah bilang, siapa yang sibuk memperbaiki hatinya, maka Allah akan sibukkan orang lain dengan kebaikan tentang dirinya. Artinya, kamu gak perlu repot-repot klarifikasi ke semua orang. Kalau kamu benar, Allah sendiri yang akan bersaksi lewat waktu. Pelan-pelan kebenaran akan terbukti. Jadi mulai hari ini berhenti mikir kenapa mereka benci aku, tapi ubah jadi gimana caranya aku bisa tetap tenang dan baik meski dibenci. Karena yang dinilai oleh Allah bukan berapa banyak yang suka sama kamu, tapi seberapa kuat kamu tetap berbuat baik meski gak disukai. Teman-teman, dibenci itu bagian dari hidup. Gak ada yang bisa lepas dari itu. Mau kamu sebaik apapun, tetap aja ada yang gak suka. Mau kamu tulus seberapapun, tetap aja ada yang salah paham. Tapi jangan biarkan kebencian orang lain merusak ketenangan kamu. Ingat 3 hal ini. Balas kebencian dengan kebaikan karena itu bukti iman. Jangan ambil hati, biar Allah yang balas dengan caranya. Yang ketiga, fokus perbaiki diri biar waktu kamu gak habis buat nyembuhin luka yang gak perlu. Dan yang paling penting, jangan pernah benci balik. Karena begitu kamu benci, kamu udah kalah. Kalah dari emosi, kalah dari setan. Kalau kamu ngerasa lelah banget karena dibenci tanpa alasan, ucapin ini pelan-pelan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Karena selama kamu masih disukai oleh Allah, gak peduli seberapa banyak yang membenci kamu, kamu tetap berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya pengen kamu tulis di dalam komentar, aku gak mau balas kebencian dengan benci, aku mau belajar tentang lewat cara Islam. Dan kalau kamu ngerasa video ini nyentuh di hati kamu,
Jangan lupa diklik, share, and subscribe. Biar kita bisa terus sama-sama belajar memperkuat iman, hati, dan mental di zaman yang makin berat ini. Ingat ya, orang yang sabar bukan berarti lemah, tapi dia tahu Allah lebih bisa membalas dengan cara yang jauh lebih indah. Terima kasih, semoga Allah selalu jaga hatimu dari kebencian dan isi dengan ketenangan. Barakallahu fikum.